Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurillah. Itulah yang selalu kuucapkan dan tertanam dalam hati ya pemirsa. Selamat sore semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat ya buat yang non muslim teman aku, yang Nasrani, yang Buddha ya. Jadi aku memberikan support buat semuanya lah ya. Di sini tuh aku akan menjelaskan ya. Suami aku itu tidak pernah tahu semua apa yang aku pikirkan dan yang aku perbuat ya. Tapi di sini tujuannya baik ya, untuk kebaikan aku, terus keluarga aku. Secara tidak langsung aku punya tetap uang saku begitu. Tapi caranya, triknya pemirsa, triknya tuh aku sedang melakukan belusukan. Ada nggak istilah belusukan ya? Jadi di sini tuh dalam istilahnya begini ya. Kenapa aku masih tetap eksis di bidang baju ya selama 7 tahun, 8 tahun ini ya? Karena aku melakukan berbagai macam cara ya. Di sini itu kan kita udah mengalami masa-masa sulit ya, wabah corona, terus belum harga-harga naik ya, terus belum keadaan iklim ya, iklim sekarang itu kan tidak menentu, ekstrim ya. Terus bagaimana caranya agar aku tetap eksis dan selalu eksis gitu di bidang baju ya, di bidang sandang gitu. Jadi aku punya rahasia tertentu ya pemirsa. Jadi begini, suami aku, kamu seperti ini, kamu tidak boleh misalkan jualan keliling. Aku tidak jualan keliling gitu. Jadi sepertinya tuh pola pikirnya itu tidak sama dengan aku ya. Tapi aku memahami ya, berusaha mengerti gitu. Di sini tuh aku misalkan berangkat ke satu tujuan. Oke lah, misalkan ke rumah teman tuh sekalian bawa baju gitu. Terus aku berangkat ke sekolah gitu. Kalau ada ibu-ibu, apalagi ada yang dari kalangan menengah itu ke bawah, terus aku bawa yang kreatifan gitu. Ya kreatifan biasanya kotak-kotak koko gitu ya, yang murah-murah lah ya. Dari kreatifan terus diobral gitu. Biasanya dulu di luar area sekolah ya, dekat sekolahan gitu pemirsa. Jadi tidak sengaja keliling aku gitu. Ntar suami aku marah, kamu kok keliling ya, orangnya cuek banget. Jadi begini, aku mah cuek aja ya. Karena apa tuh kan taunya kan anak-anak punya misalkan belanjaan gitu buat dikirim gitu ya ke anak yang sudah kuliah gitu ya. Tahu-taunya kan punya gitu ya, punya makanan gitu tambahan selain dari jatah yang seharusnya dia beri itu pemirsa ya. Suami aku ya marah dong. Jadi aku punya alasan tertentu gitu. Tapi di sini juga aku tetap lihat-lihat ya. Kalau misalkan teman aku lagi tutupan terus anaknya tuh lagi tidur gitu, aku tidak berani membangunkan ya. Jadi di sini tuh ya sudah, sebenarnya stok aku tuh tinggal segini lagi nih pemirsa, tuh 3 lagi. Dan aku harus fokus ke kesehatan kan. Kemarin tuh fokus ke kesehatan aku, maksudnya belum mulai lagi lah sama mengatur keuangannya. Jangan sampai timpang pemirsa, besar pasak daripada tiang. Terus harus segala diperhitungkan. Sebisa mungkin jangan pernah memanfaatkan kepercayaan orang lain. Di sini tuh aku mendapatkan kepercayaan dari dari alat-alat kesehatan ya, toko alat-alat kesehatan. Boleh aja Umi ambil aja kalau butuh oksigen. Tidak, kata aku, nanti aja, uang mah ada padahal, cuman kan mereka membayar aku dengan sistem cicil pemirsa. Jadi sabar. Tapi kadang ada salah satu mama yang sudah anggap akrab dekat kayak keluarga gitulah. Jadi kadang suka aku, aku butuh uang dong, boleh kirim misalkan 200-300 gitu. Kalau di beliau itu cicilannya agak banyak pemirsa, karena ada satu orang yang langganan lumayan lah ya, ada sampai 1 juta gitulah ya. 1 juta tuh gede bagi aku mah. Uang, namanya uang itu 1 juta, nilainya tetap sama 500.000, 1.000, bahkan 1.000 pun. Kalau 1 juta tanpa 1.000 tidak jejak pemirsa, tidak jejak sampai 1 juta, benar gak?
Jadi di sini tuh apa ya, aku punya alasan tersendiri. Jadinya apa ya, orang-orang tuh jadi tahu, udah nggak pernah ngomong lagi. Sifat aku tuh punya cuek ya pemirsa, apalagi kalau udah aduh aku buru-buru nih mau nawarin baju, tapi aku prioritas harus jemput sekolah dulu, lupa kos kaki, mana lagi hujan-hujan ya, aduh gimana nih gitu. Yang penting tugas utamanya yaitu antar jemput sekolah pemirsa. Kadang aku tuh suka nggak nyaman kalau udah nggak pakai kos kaki nih, aku buru-buru, tapi kewajiban aku harus bener-bener yang prioritas gitu. Jadi di situ, karena semenjak bernikah itu aku harus komplit semuanya, harus harus memakai baju komplit ya, kos kaki harus tertutup terus ya. Kalau yang bernikah itu harus tertutup terus. Tapi dalam kondisi tertentu aku punya peliharaan banyak pemirsa, ada tanaman, ada kucing-kucing. Coba aku mau pakai kos kaki, yang satu udah aduh bagaimana ini. Jadi itu sebenarnya aku punya alasan sendiri. Kadang-kadang suka mungkin terlihat nggak pakai kos kaki buru-buru ya, karena kucing-kucing udah hari ini aja aku membersihkan ruangan khusus ya. Jadi di situ aku harus memperhatikan tanaman juga. Itu apotek hidup lah ya, buat setidaknya buat diri sendiri, jadi tidak merepotkan orang lain, apalagi pemerintah ya. Aku itu selalu mengutamakan preventif pemirsa. Coba kalau tapi tidak semua ibu-ibu bisa itu ya, menanam menanam apotek hidup ya. Apotek hidup istilahnya tuh ya 1 pot 2 pot gitu, nanam itu kunyit, temulawak, jahe gitu. Karena itu tangan-tanganan pemirsa, tidak semua ibu-ibu tuh mau menanam seperti aku ya, karena bawaannya malas katanya. Tidak punya lahan, oke lah tidak punya lahan kata aku teh, kan punya pot gitu, malas itunya medianya yang kerasa sama aku. Ya bener juga, bawaannya tuh malas buat buat memperbanyak media ke pot-pot yang lain tuh bawaannya, apalagi bawaannya tuh agak malas kalau sekarang ini ya. Karena ini bawaannya itu panas pemirsa, panas.